Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut 3 berita utama hari ini. Juragan Cilok ditemukan tewas tanpa busana di Sungai Cipanengah, Kota Sukabumi. Arus balik ribuan kendaraan ke arah Jakarta di ruas tol Purbalenyi Cimahi terpantau ramai. Perayaan HUT Bayangkara ke-77 di Subang dimeriahkan dengan aksi poluan Polres Subang mainkan kesenian gotong sisingaan. Perayaan HUT Bayangkara ke-77 di Subang dimeriahkan dengan aksi memukau puluhan polisi wanita atau Polwan Polres Subang. Mereka memainkan kesenian gotong sisingaan dengan kompak dan terampil. Inilah aksi memukau puluhan polisi wanita atau Polwan Polres Subang saat beraksi menggotong sisingaan di Hari HUT Bayangkara ke-77 Sabtu pekan lalu. Dengan penuh kekompakan, keterampilan, dan keanggunan, mereka memainkan kesenian gotong sisingaan. Padahal biasanya kesenian sisingaan ini dimainkan oleh kaum laki-laki. Kesenian sisingaan para polwan semakin meriah dengan diiringi para penari cantik yang juga anggota Polwan Polres Subang. Sesekali para polwan ini melakukan atraksi di mana seorang polwan menaiki sisingaan sambil digotong dan menari di atas sisingaan. Kelompok gotong sisingaan sudah terbentuk pada tahun 2015 lalu. Awalnya mereka mengaku kesulitan saat memainkannya, lantaran dibutuhkan kekompakan dan keluasan. Namun karena terus berlatih, akhirnya mereka bisa menampilkan keindahan kesenian sisingaan. Dari 2015 sampai sekarang, ya latihannya setiap ada acara kita sebelumnya pasti melaksanakan latihan terlebih dahulu. Ada HUT Bayangkara yang ke-77 ini, apa harapan dari Polwan dengan penampilan sisingaan ini, Pak, Bu? Harapan kami dari Polwan untuk Polri tentunya semakin sukses dan semakin maju. Sebagai perempuan untuk mainkan sisingaan ini gimana, Pak? Kami sebagai perempuan yang merasa bangga ya, karena sisingaan ini merupakan suatu kesenian lokal khas Subang dan kita dipercaya untuk membawakan sisingaan ini. Merasa bangga aja sih. Kesulitannya apa sih? Selain untuk menghibur masyarakat, gotong sisingaan juga bertujuan untuk merawat budaya bangsa. Acara HUT Bayangkara semakin semarak dengan penampilan seni bela diri pencaksilat dari padepokan khas Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pasca Hari Raya Idul Adha, sebagian warga beramai-ramai mendatangi tempat penggilingan daging. Mereka antri sejak subuh untuk menggiling daging hasil pembagian kurban. Beginilah suasana kios penggilingan daging di Pasar Cikurubu, Kota Tasikmalaya. Beberapa hari belakangan, sejak Hari Raya Idul Adha 29 Juni lalu, sejak subuh warga sudah mengular antre hingga keluar kios. Dan fenomena ini hanya terjadi saat Hari Raya Idul Adha saja. Warga datang membawa daging sendiri menggunakan kantong plastik atau ember. Mereka membawa daging kurban yang telah diterima untuk dibuat bakso. Setiap tahun seperti ini ramai. Kebanyakan mereka itu pedagang atau orang biasa. Daging kurban atau dadakan. Oh, dadakan. Setiap tahun seperti ini. Ini biasanya mereka dari mana aja? Dari Kota Tasik. Hal ini diakui warga yang datang. Menggiling daging sapi kurban yang diterima menjadi bakso jadi kebiasaan mereka tiap tahun. Sebab membakar sate atau memasak semur dianggap sudah biasa. Selain itu, agar bisa dinikmati semua anggota keluarga, karena bakso lebih diminati oleh anak. Bakso juga bisa disimpan lebih lama dan bisa dimasak sewaktu-waktu dengan mudah jika diinginkan. Berdua kesini ngapain ini saat ini? Mau daging kurban. Tapi emang setiap hari kesini atau hanya setahun sekali? Setahun sekali. Oh gitu. Itu juga. Kalau hari biasa pengen bikin. Sini. Tapi ini memanfaatkan pembagian daging kurban. Kenapa dibikin bakso, Ibu? Anak-anak
bikin bakso. Oh gitu. Kalau dipasang daging biasa kadang males. Oh gitu ya. Bosen ya? Iya. Oh. Antrinya panjang tadi? Lumayan ya. Lumayan ya. Dengan sabar. Oh gitu. Antrian warga yang ingin menggiling daging sapi kurban mereka di pasar seperti ini akan terus terjadi sampai sore hari selama hari Tasyrik. Kebiasaan ini pun menjadi berkah bagi pemilik gilingan bakso karena jumlah pelanggannya meningkat tajam dibanding hari biasa yang hanya didatangi pelanggan tetap mereka, para penjual bakso. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Bakar sate daging kurban terpanjang dan terbanyak dilakukan ratusan santri di sebuah pesantren di kota Sukabumi Kamis lalu. Di halaman pondok pesantren dibuat bakaran sate sepanjang 100 meter untuk membakar 2.000 tusuk sate. Ratusan santri dan santriwati pesantren Zikir Al-Fat di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Kamis lalu dengan tekun mengipasi sate dari daging kurban yang disembelih di pondok pesantren tempat mereka menuntut ilmu. Di pondok pesantren ini, warga dan donatur menitipkan hewan kurban untuk disembelih dan dimakan oleh para santri. Untuk membakar sate yang mencapai 2.000 tusuk, santri dan santriwati dibagi menjadi puluhan kelompok. Menarik ya Bapak, soalnya kan dengan bersama itu kan jadi solidaritasnya itu dapat gitu. Kekompakan juga dapat. Terus yang dibakar ada berapa banyak sate sama teman-teman? Kurang lebih 2.000 tusuk. 2.000 tusuk. Bakaran sate sepanjang 100 meter pun dibuat di pelataran halaman pondok pesantren. Setelah matang, sate kemudian dibagikan kepada para santri dan warga sekitar yang tidak mampu untuk disantap bersama. Kegiatan nyate bersama ini sengaja diadakan karena santri dan santriwati di pondok pesantren ini sebagian besar adalah anak yatim piatu. Santri hari ini sengaja dikumpulkan supaya terjadi silaturahmi, terjadi kegembiraan bersama-sama sambil menyanyikan lagu-lagu Rai Rizi, sambil kemudian mereka saling sapa, dan ini menunjukkan bahwa hari raya buat umat Islam terasa betul kepada para santri yang dominan di sini ada yatim, piatu apa, dominan orang yang tidak mampu. Mereka bergembira atas nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga mereka bersama-sama dengan kita makan daging yang saat ini sangat susah didapatkan juga oleh kaum miskin dan duafa. Pada Idul Adha tahun ini, warga dan donatur menyerahkan 26 ekor domba dan beberapa ekor sapi untuk disembelih di pondok pesantren Zikir Al-Fat. Selain di sate, sebagian daging kurban juga diberikan langsung kepada fakir miskin serta warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.